Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Berdasarkan data Digital Around the World 2019, pengguna media sosial Di era digital saat ini, media sosial seakan menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat, orang-orang memeriksa ponsel mereka, melihat notifikasi, membuka pesan, atau sekedar menggulir layar untuk mencari hiburan. Kehadiran media sosial memang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi, serta membuat kita merasa selalu terhubung dengan orang lain, bahkan yang berada jauh sekalipun. Namun, di balik manfaat itu, muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa begitu banyak orang yang pada akhirnya justru menjadi kecanduan? Apa yang membuat media sosial begitu sulit ditinggalkan? Bahkan, ketika kita tahu bahwa terlalu lama memakainya bisa merugikan diri sendiri. Menurut kakak sendiri, kenapa sih banyak orang yang bisa sampai kecanduan sama media sosial? Kenapa banyak orang yang bisa kecanduan media sosial? Kenapanya? Ya karena dari media sosial kan kita bisa dapat informasi lebih banyak kan. Apalagi sekarang udah zamannya Gen Z gitu kan. Gen Z. Nah, dimana Gen Z ini banyak banget yang main medsos, entah itu IG, Instagram, gitu, WhatsApp, bisa TikTok ya kak? Iya benar. Kalau menurut kakak sendiri, kenapa sih banyak orang bisa sampai kecanduan sama media sosial atau gadget? Ya kalau menurut aku sih karena handphone itu bisa digunakan buat ngapain aja kan. Misalnya bermain game atau nonton. Misalnya nih bermain game Mobile Legends, dan sekarang game itu emang populer banget saat ini. Jadi anak-anak itu kalau bermain ML itu bisa sampai kecanduan. Mereka juga kecanduan karena lingkungan sekitarnya ya, misalnya dari teman-teman, ada yang ngajak mabar misalnya di Mobile Legends. Media sosial memang dirancang agar orang terus kembali menggunakannya. Notifikasi yang muncul tanpa henti, konten yang selalu berganti setiap detik, dan fitur interaksi yang membuat kita merasa diperhatikan. Semua itu membuat seseorang betah berlama-lama di depan layar. Bahkan tanpa sadar, kita bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menggulir layar ponsel. Fenomena ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang, melainkan hampir semua pengguna aktif media sosial. Tidak peduli usia atau latar belakang, setiap orang bisa terjebak dalam pola penggunaan berlebihan ini. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa kecanduan media sosial bukan hanya soal kurangnya kontrol diri, tetapi juga akibat dari teknologi yang memang dibuat untuk menarik perhatian kita secara terus-menerus. Setiap hal yang berlebihan tentu membawa dampak. Begitu pula dengan penggunaan media sosial. Apa yang awalnya hanya untuk hiburan atau kebutuhan komunikasi, lama-kelamaan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan bisa memengaruhi kesehatan mental, menurunkan produktivitas, hingga membuat hubungan sosial di dunia nyata menjadi renggang. Kita sering melihat orang yang asyik menatap layar ponsel di tengah keluarga, teman, atau bahkan ketika sedang belajar dan bekerja. Semua itu menunjukkan adanya perubahan yang nyata akibat kecanduan media sosial. Lalu, sebenarnya dampak apa yang paling sering muncul dan dirasakan oleh orang-orang yang terlalu sering memakainya? Menurut kakak, apa sih dampak yang paling sering terlihat pada orang yang terlalu sering memakai media sosial? Dampak yang paling terlihat itu biasanya tuh orangnya jadi susah fokus, terus jadi kurang tidur, terus juga jadi gampang emosian sih biasanya karena keseringan main HP gitu. Menurut kakak, apa sih dampak yang paling sering terlihat atau kakak lihat pada orang yang terlalu sering memakai media sosial? Kalau dampaknya sih yang sering aku lihat ya, mereka pastinya suka begadang, kurang fokus, terus kurang tidur, dan itu bisa membuat mereka sampai jadi kurang bersosialisasi dengan orang lain sekitarnya. Jika kita perhatikan lebih dekat, dampak kecanduan media sosial dapat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang kesulitan fokus ketika belajar atau bekerja,
karena perhatiannya terus teralihkan oleh notifikasi yang masuk. Waktu tidur pun menjadi terganggu karena kebiasaan membuka ponsel hingga larut malam. Lebih jauh lagi, hubungan sosial pun ikut terdampak. Kita sering melihat sekelompok orang yang duduk bersama, namun justru sibuk dengan ponselnya masing-masing. Situasi ini menunjukkan bahwa meski kita terlihat semakin terhubung di dunia maya, justru semakin sering kita menjauh dari orang-orang terdekat di dunia nyata. Inilah paradoks media sosial. Ia mendekatkan yang jauh, namun pada saat yang sama menjauhkan yang dekat. Dampak inilah yang seharusnya kita waspadai sejak dini, karena jika dibiarkan berlarut-larut, kecanduan media sosial bisa menggerus kualitas hidup kita. Kecanduan media sosial seringkali tidak disadari. Orang merasa penggunanya masih normal, padahal sebenarnya mereka sudah terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan, misalnya sulit jauh dari ponsel, merasa gelisah jika tidak bisa online, atau terus-menerus membuka aplikasi meski tidak ada tujuan jelas. Tanda-tanda ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan bisa semakin parah dan mengganggu keseharian. Menyadari tanda-tanda ini sejak awal sangat penting, karena akan membantu kita untuk segera mengendalikan diri. Jadi, menurut narasumber, apa saja tanda-tanda yang bisa menjadi peringatan bahwa seseorang sudah mulai kecanduan media sosial? Terus menurut kakak sendiri, apa sih ciri-cirinya orang yang kecanduan dengan media sosial? Ciri-ciri orangnya itu biasanya tuh dia nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Terus kalau jauh nih dari handphonenya, dia bisa tantrum sendiri gitu. Kayak resah gitu. FOMO ya, jadi kayak nggak mau kehilangan suatu berita di sosmed gitu. Bener. Kalau menurut kakak, apa sih tanda-tanda orang mulai kecanduan media sosial? Oke, kalau pada kecanduan sih udah mulai kelihatan ya. Mereka pastinya tidak bisa jauh dari HP. Misalnya nih, kalau mereka nonton film, kalau filmnya seru, mereka pasti bisa nonton sampai pagi ya, dari malam ya. Itu mereka bisa kecanduan. Apalagi kalau ada game atau film yang teman mereka ikutin, dan kalau dia nggak ikutin, dia pasti gelisah gitu. Jadi dia bakal kecanduan. Ketika seseorang merasa gelisah saat jauh dari ponselnya, atau tidak bisa tenang jika belum membuka aplikasi, itu menandakan adanya ketergantungan. Kita mungkin berpikir itu hanya kebiasaan kecil, namun sebenarnya hal tersebut adalah peringatan dini yang harus diperhatikan. Tanda-tanda lain juga bisa muncul, seperti berkurangnya produktivitas, lupa waktu, bahkan kehilangan minat pada kegiatan lain yang dulu menyenangkan. Lebih berbahaya lagi, jika seseorang mulai mengukur harga dirinya dari jumlah like atau komentar yang diterima di media sosial. Ini menunjukkan bahwa kecanduan bukan sekedar soal kebiasaan buruk, tetapi sudah masuk ke ranah psikologis, memengaruhi perasaan, bahkan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Menyadari tanda-tanda ini sejak awal sangat penting, agar kita bisa segera mengambil langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar di kemudian hari. Meski dampaknya cukup serius, kecanduan media sosial bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan berlebihan ini. Mulai dari membatasi waktu pemakaian, menonaktifkan notifikasi, hingga mencari kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat, seperti membaca, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah kesadaran bahwa media sosial seharusnya digunakan untuk mendukung kehidupan, bukan justru menguasainya. Pertanyaannya, langkah apa yang paling mudah dan sederhana menurut narasumber untuk mengurangi kecanduan media sosial, agar penggunaan teknologi bisa tetap sehat dan seimbang? Apa sih menurut kakak langkah-langkah sederhana untuk mengurangi kecanduan pada sosial media? Kayak batasi pemakaian kayak batasi pemakaian medsos aja sih sebenarnya, dengan cara ya kita cari sensasi lainnya gitu, kayak olahraga atau enggak ya apalah, pokoknya terserah, yang penting kita nggak main sama gadget gitu. Nah, terus kan banyak sekarang anak kecil itu banyak yang main media sosial ataupun kayak main handphone gitu lah. Itu kayak cara menguranginya itu gimana ya kak? Kakak kayak punya solusi gak sih gitu buat
biar anak kecil nggak kecanduan nih dengan gadgetnya gitu. Itu sebenarnya lebih ke tanggung jawab orang tuanya sendiri sih. Jadi itu kan kalau kita sebagai orang yang nggak kenal sama anak kecil itulah, kita ngeliatnya kan kayak kasihan gitu kan, dia jadi main handphone dulu, jadi nggak berbaur sama orang lain. Nah itu ya harus dari tanggung jawab orang tuanya sendiri. Terus yang terakhir, apa sih menurut kakak langkah-langkah sederhana untuk mengurangi kecanduan media sosial? Mau HP. 55 minutes. Your call is important to us. Thank you for your patience. Teman-teman bisa ngurangin bermain gadget, terus hindari gadget dan mencari kesibukan lain, misalnya berolahraga atau nongkrong. Teman-teman bisa ngurangin mengkonsumsi informasi yang tidak penting. Lebih baik konsumsi informasi yang penting saja, dan yang nggak penting itu mending dibuang aja. Langkah-langkah sederhana bisa menjadi kunci utama dalam mengurangi kecanduan media sosial. Membatasi waktu penggunaan misalnya. Meski terdengar mudah, namun seringkali sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan kedisiplinan dan kesadaran diri. Menonaktifkan notifikasi juga bisa menjadi cara efektif agar kita tidak terus-menerus terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Selain itu, mencari kegiatan alternatif adalah langkah yang tak kalah penting. Berolahraga, membaca buku, atau sekedar berbincang dengan keluarga bisa membantu kita mengalihkan perhatian dari layar ponsel. Intinya, kita harus menempatkan media sosial pada porsinya, sebagai alat yang membantu kehidupan, bukan yang mengendalikan kehidupan. Jika kita mampu melakukan hal-hal sederhana tersebut, maka perlahan-lahan kita bisa membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dalam menggunakan media sosial. Dari seluruh pembahasan yang sudah kita dengar dan simak bersama, ada satu hal penting yang harus kita sadari. Media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberi hiburan, kemudahan berkomunikasi, dan informasi yang begitu cepat. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa menjebak penggunanya dalam sebuah lingkaran kecanduan yang sulit dilepaskan. Pada bab pertama, kita memahami bahwa alasan utama orang kecanduan media sosial bukan hanya sekedar keinginan pribadi, melainkan karena media sosial sendiri memang diciptakan dengan sistem yang membuat penggunanya betah berlama-lama. Fitur notifikasi, konten yang terus berganti, dan interaksi instan menciptakan rasa keterikatan yang sangat kuat. Ini adalah gambaran awal bagaimana teknologi bisa mengendalikan perilaku kita tanpa kita sadari. Lalu, pada bab kedua, kita melihat berbagai dampak nyata dari kecanduan media sosial. Fokus yang berkurang, tidur yang terganggu, dan hubungan sosial yang melemah menjadi masalah yang sering muncul di masyarakat. Ironisnya, media sosial yang seharusnya membuat kita lebih dekat dengan orang lain, justru sering membuat kita jauh dari orang terdekat. Ini menjadi tanda bahwa penggunaan berlebihan bisa benar-benar merusak kualitas hidup jika tidak dikendalikan. Berlanjut ke bab 3. Kita menemukan tanda-tanda kecanduan yang perlu diwaspadai sejak dini, mulai dari rasa gelisah ketika jauh dari ponsel, membuka aplikasi tanpa henti, hingga mengukur kebahagiaan dari jumlah like dan komentar. Tanda-tanda ini seolah sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa media sosial sudah mulai menguasai pikiran dan emosi penggunanya. Jika dibiarkan, hal ini bisa berkembang menjadi masalah psikologis yang serius. Dan yang terakhir, pada bab keempat, kita belajar bahwa ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecanduan, membatasi waktu penggunaan, menonaktifkan notifikasi, dan menggantinya dengan kegiatan positif di dunia nyata adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan. Media sosial tetap bisa digunakan, tetapi dengan kesadaran dan kendali penuh dari diri kita sendiri. Semua bab tersebut membawa kita pada satu kesimpulan besar. Kecanduan media sosial adalah masalah nyata yang dialami banyak orang, tetapi masih bisa dicegah dan diatasi jika kita mau sadar dan berusaha mengendalikan diri. Kita tidak perlu menghapus media sosial dari kehidupan kita, namun kita harus bijak dalam memakainya. Media sosial hanyalah alat, dan alat seharusnya dipakai untuk membantu, bukan untuk mengendalikan.
Pada akhirnya, masa depan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita ingin hidup dikuasai oleh layar dan algoritma, atau justru menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan teknologi dengan cerdas? Jawabannya ada pada kesadaran kita masing-masing. Mari jadikan media sosial sebagai sarana untuk membangun koneksi yang sehat, memperluas pengetahuan, dan menyebarkan hal-hal positif, bukan sebaliknya. Dengan begitu, kita bisa melangkah ke depan dengan lebih seimbang, tetap terhubung di dunia maya, namun tidak kehilangan makna dalam kehidupan nyata.